Indonesia memang mengalami kekalahan saat melawan Jepang, di mana skuad Garuda kalah dengan skor 3-1. Sebuah kekalahan yang sangat wajar, karena Jepang memang lebih baik dibanding Indonesia. Namun meski kalah, pasti ada harapan untuk timnas Indonesia. Harapan yang dimaksud adalah banyaknya pemain muda yang saat ini dimiliki oleh skuad Garuda, seperti yang ditunjukkan oleh Justin Hubner hingga pemain lain. Momen itulah yang membuat media luar negeri begitu menyoroti performa dari timnas Indonesia. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sebelum Piala Asia dimulai, Indonesia secara mengejutkan menjadi tim termuda dibandingkan dengan peserta lain. Bagaimana tidak, karena skuad yang dibawa Sinteyong memiliki rata-rata usia 24 tahun. Bahkan dari rata-rata tersebut, sebagian pemain masih banyak yang berusia di bawah 23 tahun, seperti Ivan Yenner, Rafael Strijk, Alkan Bagot, Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, hingga Justin Hubner. Tentu sebuah keputusan yang sangat berani, karena pemain-pemain muda tadi akan bermain di ajang Piala Asia, sebuah ajang paling bergengsi di benua kuning tersebut. Pemain-pemain muda Indonesia akhirnya menjadi perhatian dari salah satu YouTuber asal Amerika. YouTuber tersebut meragukan kiprah Indonesia dengan para pemain mudanya. Bahkan YouTuber itu menyuruh para pemain Indonesia untuk bermain TikTok saja. Mereka melakukan hal tersebut karena sudah tidak yakin dengan performa yang ditunjukkan oleh timnas. Ketidakyakinan itu ditambah dengan hasil buruk yang sebelumnya dialami oleh skuad Garuda di laga uji coba. Coached by Tae-Yong Shin. These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there, TikTokers playing for this team. And I think it's because when I see them play, when I see how they go upon losing matches, a lot of it is due to just really silly mistakes. Namun pada akhirnya, semua orang merendahkan timnas Indonesia tampak menyesal. Karena faktanya, skuad Garuda mampu tampil baik di ajang Piala Asia. Di pertandingan pertama, Indonesia memang kalah dari Irak. Tapi secara permainan, Indonesia sudah dianggap lebih bagus dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Sesuatu yang membuat fans Garuda mulai yakin dengan kekuatan Indonesia. Keyakinan itu akhirnya terbukti saat Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Tak hanya menang dalam laga tersebut, Indonesia juga membuat para pemain Vietnam frustasi karena ketatnya barisan pertahanan dari skuad Garuda. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Justin Hubner, di mana pemain berusia 20 tahun tersebut bagaikan mimpi buruk bagi penyerang Vietnam. Tentu berkat permainan tak kenal kompromi dari Justin Hubner. Terrific run from Vickery. Back though. Just about got a toe to that. That was well won by Sulaiman. Just about got a toe to. Indonesia kembali kalah versus Jepang. Kemenangan atas Vietnam tentu menjadi modal yang sangat berharga untuk melawan timnas Jepang. Sayangnya pada pertemuan tadi malam, Indonesia harus menyerah atas Jepang dengan skor 3-1. Kekalahan yang membuat nasib Indonesia kini tergantung hasil di grup lain yang akan bermain hari ini, yakni antara Jordania melawan Bahrain dan Oman melawan Kirgistan. Permainan apik Justin Hubner.
Pada laga melawan Jepang, Justin Hubner kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemain level EPL, di mana berkat pengalaman yang dimilikinya membuat Hubner menjadi tembok kokoh untuk menghadapi serangan demi serangan yang dilancarkan oleh penyerang Jepang. Ya, meski di laga itu Hubner mencetak 1 gol bunuh diri, tapi paling tidak secara overall, dirinya tetap bermain bagus dan mampu merepotkan para pemain Jepang. Well defended by Machida on the edge of the penalty. Side of Jordi Amato, they've got a solid bank of 5 in there. He does one of those little chip balls. Clear call there. Go to the 4 men they've got in the penalty area. Free flowing, here's the movement out, keeper's out to the edge of his. Tim muda Indonesia kembali jadi sorotan media. Kekalahan yang dialami oleh Indonesia atas Jepang memang sebuah kekalahan yang harus diterima, karena secara kualitas Indonesia memang berada di bawah Jepang. Momen itulah yang membuat Indonesia kembali mendapatkan respect dari media luar negeri. Salah satunya yang datang dari jurnalis ESPN, yakni Gabriel Tan. Menurut Gabriel, Indonesia adalah sebuah tim yang selalu memperlihatkan potensinya di setiap pertandingan. Timnas Indonesia adalah tim yang matang di Piala Asia. Mereka datang ke Qatar bukan hanya untuk mencari pengalaman dalam Piala Asia pertama mereka sejak terakhir kali pada tahun 2007. Indonesia terus memperlihatkan potensi mereka dengan kecerdikan pelatih Sinteyong. Ia memilih memainkan para pemain muda bertalenta. Itu berarti meski usia pemain mereka masih muda, Indonesia tetap tak kekurangan pemain pengalaman, kata Gabriel Tan pada ESPN Asia. Kini usai kalah dari Jepang, Indonesia masih harus menunggu pertandingan di grup lain guna memastikan lolos tidaknya mereka ke babak 16 besar. Jika seandainya tidak lolos, skuad Garuda tetap layak mendapatkan apresiasi. Apresiasi yang dimaksud adalah karena dalam ajang Piala Asia kali ini, permainan dari Indonesia sudah dianggap lebih baik, karena sebelumnya banyak yang pesimis, mengingat pada laga uji coba, Indonesia selalu mengalami kekalahan. Jadi itulah saat Indonesia kembali menjadi sorotan media luar negeri usai dikalahkan Jepang di ajang Piala Asia.